3 bulan nggak ngangkat tangan, sekarang 1 bulan ngangkat tangan. Jadi kebayang nggak, dari kitanya aja nih, apalagi kita yang katanya generasi muda, ke pantai aja nggak pernah, jarang. Padahal kita di negara kepulauan seperti ini. Apalagi kalau kita ngomongin ke pantainya aja nggak pernah, nah gimana kepedulian kita atau gimana kapasitas kita nanti untuk mengelola sumber daya laut dan pantai. Kebanyakan kita juga nggak tahu betapa pentingnya sumber daya air dan sumber daya laut. Nggak sengaja enggak, apalagi tahu gimana pentingnya. Terus di Indonesia itu, kita tuh penduduknya sekarang 240. Semuanya hampir sebagian besar, hampir 50%-nya itu rely on sumber daya laut untuk berkonsumsi. Itu 100 jutaan sekian, itu kan banyak ya, mulut yang harus dikasih makan. Kedepannya, Indonesia secara ekonomi itu akan berkembang. Di tahun 2030, ada 135 juta orang di dalam consuming class. 71 population Indonesia akan berada di kota-kota. Ini artinya apa? Consuming class itu kan biasanya mengkonsumsi lebih banyak, dan dia karena kebanyakan tinggal di kota, dia produce more garbage. Jadi, tekanan terhadap lingkungan kita, termasuk sumber daya laut, itu akan jauh lebih besar dari apa yang kita rasakan. Untuk direct threats-nya ke marine ecosystem, marine and coastal ecosystem, kita masih mengalami overfishing, pemancingan berlebih, destructive fishing. Ini gambar yang diambil kalau nggak salah dari rekan kami di WWF Indonesia. Bomb fishing masih marak di Indonesia walaupun di Indonesia. Belum lagi kita mempertimbangkan land-based pollution. Tadi Dr. Pendleton ngeliatin apa tuh yang sisa, terus limbahnya langsung dibuang ke laut. Di Indonesia juga banyak, bukan hanya yang dari storage, tapi juga dari industri. Belum lagi di Indonesia itu ada hubungannya dengan pesisir, pantai maupun laut. Belum lagi kalau kita mikirin intangible values-nya. Contohnya, gimana peranan pesisir dan laut dalam membantu kita meregulasi lainnya. Gimana recreational value. Kalau kita ngomongin perikanan, dari perikanan, ada yang tahu nggak kita itu produser produk perikanan yang biasa-biasa aja atau yang cukup besar di dunia atau malah nggak ada datanya? Biasa saja. Kita second largest after China. Banyak perikanan-perikanan yang sudah kolaps di bagian dunia lain, tapi di kita masih dibilang belum kolaps, walaupun tadi datanya nunjukin merah semua. Tentang protection value, di Indonesia itu lebih dahsyat lagi, karena kalau diperkirakan nilainya itu bisa sampai over 300 million dollars. Nah, semua sumber daya ini ada nilainya buat kita. Kalau sumber daya ini rusak, juga ada biayanya buat kita. Pertama-tama, ikan-ikan yang kita tangkap yang membuat kita negara kedua produser ikan di dunia itu membutuhkan ekosistem yang sehat untuk dapat hidup dan untuk dapat bereproduksi. Kalau lautnya rusak, kalau banyak sedimentasi di Indonesia itu biayanya untuk tidak melakukan kasus-kasus yang baik itu 1,6. I think the updated value is 2.6 billion. We have the data from 2000. Jika kerentanan mereka itu naik, tentu kaum terpinggirkan dan kaum miskin inilah yang akan masih merasakannya dibanding kita-kita ini yang tinggal di kota kaum urban yang setiap hari megang gadget yang kerjaannya nge-tweet. Terima kasih saya sudah di-tweet. Jadi mereka what is it activity for students, what is it take part of conserve the coastal from the Nature Conservancy and come to school and making presentations and the students can make a role on how we can conserve the coastal area because we are still teenagers and we need. Okay, thank you. Maybe you can answer that. Saya juga masih teenager loh. Yes,
Nanti bisa hubungin kami kalau misalnya ingin ada, kita bisa talk show, bukan talk show, kita bisa ngasih talk. We can do that, so contact us to our website and our email. Bisa mention saya atau Bapak, diperuntukkan pada Bapak Jaka yang presentation saya. And what we usually see is that the biggest challenge to protecting the sea is changing the behavior of adults, especially older adults who control it. And a lot of times we can educate young people, and eventually young people will be making decisions. So sometimes we can't wait that long. And so I think it's very important for you to get out there. And there are things you can do. Some of you are good at working with other students, other children. Some of you might be good at collecting data. I talked about monitoring. Start your own monitoring program. Track how much pollution is on the beach for you, so things like that. I think there was... Terima kasih, nama saya Dwi Enanesi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Besar Indonesia. Hal yang menarik terkait dengan konservasi, coastal conservation, karena memang bukan persoalan Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Nah, terkait dengan hal itu, kami tertarik dengan apa yang telah dilakukan oleh TNC, karena kami juga peduli terhadap keberlanjutan dari fisheries, keberlanjutan dari lingkungan laut dan sebagainya, apalagi kami dekat dengan Teluk Jakarta. Nah, ke depan mungkin kami bisa sharing dengan TNC terkait dengan pemberdayaan masyarakat untuk konservasi terkait dengan praktis yang merusak dan sebagainya, karena memang kami concern sana. Mahasiswa kami juga dari Kepulauan Seribu, dari Pulau Tidung, Pulau Harapan dan sebagainya, yang harapan adalah mereka nanti yang menjaga laut. Ini saya dari kami, terima kasih. Kami memiliki program perikanan yang bekerja sama dengan, di Amerika itu perikanannya sudah teregulasi dengan ketat. Jadi ada license, izin-izin yang diberlakukan pada perusahaan-perusahaan tertentu, lokasi juga ditentukan. Jadi kita bekerja dengan di negara yang sudah maju dan sudah info seperti itu, maupun bekerja melakukan program-program konservasi di negara seperti Micronesia, Palau, Solomon Island, dan Indonesia juga. Di Indonesia sendiri, program kita yang paling utama adalah mendukung pemerintah dalam mencapai target 20 juta hektar kawasan konservasi di tahun 2020, di mana kita membantu pengembangan Taman Nasional Wakatobi, kawasan konservasi Laut Raja Ampat, Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Taman Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berau. Di samping dalam konteks melakukan pengembangan kawasan konservasi itu, kita melihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek politiknya, bagaimana kita mendesain kawasan konservasi itu sehingga tujuannya tercapai. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk perikanan, tentunya kawasan konservasi harus didesain sedemikian rupa supaya tempat ikan memijahnya itu dilindungi. Jadi tempat ikan memijahnya tidak terbuka untuk umum, orang-orang bisa mancing ke situ. Kalau kita terima kasih, silahkan berkunjung ke nature.org.id dan follow Twitter kami di ID Nature. Oke, terima kasih. And untuk sekarang, this is the time for discussion. So, and the health of the Thousand Islands, because this is the Thousand Islands, the fish that come from the sea. So one of the things that we're trying to do with the Canadian Institute for Advanced Research is create an ocean footprint for inland cities to help places like Toronto and Jakarta understand how tied they are to the sea, what their connections are. Because it's easy to sit here and think, I don't have anything to do with it. So that's what the designation of non-forested areas and forested areas. Okay? So all of the coast of Barao is designated as being a non-forest use area, which makes it very difficult to do conservation when it's been designated to be used for mining and development, things like that. That can only be changed here in Jakarta. So people in Barao ask me,
when you go back to Jakarta, could you really work on changing this law? No, I'm not Indonesian, and I'm going to stay 2 more weeks. But it's going to be you who can change this law. Okay. belum ada kesadaran masyarakat dalam memberdayakannya. Kami di sini akan Oke, di sini kami ingin membantu masyarakat untuk memberikan edukasi kepada mereka bagaimana dan adakah saran untuk kami. Yes, okay. Dari UGM jauh juga ya. Kebetulan lagi main di Jakarta atau? Saya sendiri agak gamang kalau ditanyakan tentang spesies-spesies yang dilindungi ini. Dan kita benar-benar harus melakukan perencanaan dengan baik karena mereka saling terkait satu sama lain. Untuk ekosistemnya, penyunya. Kalau kita tidak melakukan perencanaan pariwisata ini dengan baik, dihitung dampaknya terhadap dirinya sendiri, itu tentunya pariwisata yang nanti akan terjadi juga memiliki juga bisa menjadi ancaman terhadap penyu itu sendiri. So kalau bisa dibilang saran saya, benar-benar ketahui. The people who live there don't have a good feeling. They've moved down from the mountains maybe because they sold their land for an oil palm plantation. And now they're living in an ecosystem they don't understand. So those people really need to have the kind of awareness and education about how to use for them to work and with their Okay, thank you. I think we had another person at the back first, at the very back. But at the same time, they're sometimes not sustainable fishing practices. It's really being driven by their will to support their family, and that's where we see there's a connection between economic and environmental policy. And so they have no idea how to bridge it, because you see how poor they are, and you see how desperate they are to feed their family. But at the same time, you want to, protect the environment and stuff like that. But then there's also success stories like the Seoul Eco Resort, and there's different alternate livelihoods programs being done here and there. And is it how replicable is it all over Indonesia, alternate livelihoods, and how many alternate livelihoods can we have to replace fisheries or stuff like that to hopefully stop overfishing? And if alternate livelihoods can't really work with microfinance work, or I don't know. Then really get down to the bottom of it. Apa sebenarnya situasi yang seperti apa? Okay, I think we only have time for maybe 2 or 3 more questions. And I noticed that we have a... Nah, terkait dengan itu, tadi ada kata market incentive. Seperti apa sih market incentive seperti itu? Nah, berikutnya adalah bahwa laut adalah milik bersama, common property. Sehingga tadi sempat dikatakan bahwa sehingga kita akan bisa masuk siapapun. Terkait dengan itu, salah satu program adalah pemberian rights yang tadi disampaikan oleh Ibu Bondan. Seperti apa sih rights itu yang akan diberikan? Apakah di Amerika laut juga sama itu merupakan milik bersama, atau ada pemberian private property atau menjadikan common property? Selanjutnya terkait dengan tadi ada perdes ya, peraturan desa. Sudah seberapa banyak di Indonesia ada keluar perdes, dan seberapa efektif perdes yang telah dikeluarkan? Terima kasih. So I'll start by in revenue coming from marine in the United States, which means if you don't get marine conservation right now, it's going to have bigger impact on the development of the country when you move.
Now, in the U.S., we've experimented with property rights. We have 24 coastal states. Each one has its own laws about this use. The federal government controls the law, controls the sea out to 3 miles, beyond 3 miles. And the state controls the interior. Each state has a different approach to property rights. One problem that we had in the United States is we believe that fishing should belong to everybody, which meant everyone should have the right to fish. And that has been a disaster for many types of fishermen. Because when communities had the property rights, the lobsters or clams and oysters and fishing restorations, they were managed much more sustainably and we made them open access. So now, slowly, we start turning some of these rights back. Dan kalau kita ngomongin KDBI biasanya untuk apa? Biasanya itu untuk menguatkan adat atau tradisi baik yang sudah ada. Kalau kita ngomong rights-based, itu tadi menanyakan rights seperti apa. Kebanyakan di kita itu ada tradisi turun-temurun yang memang sudah dilakukan nenek moyang kita untuk mengelola sumber daya kita secara baik. Ada yang namanya sasi, ada yang namanya liriku. Cuman kita, orang modern ini sering lupa kalau nenek moyang kita sudah punya tradisi itu. Itu yang biasanya kita pakaikan, kita sendirikan. Kalau untuk market incentive, tadi saya mention bahwa banyak perusahaan yang sekarang demand dari masyarakat, khususnya orang-orang luar, itu sudah mulai tinggi tentang keingintahuan mereka tentang apa yang mereka makan. Kalau mereka makan ikan, ini ikannya dari mana sih? Ikannya ditangkap pakai bom nggak? Ikannya ditangkap dari kawasan konservasi apa enggak? Ikan yang ada di meja ini masih juvenile, masih anak-anak, atau ikan ini sudah berreproduksi atau belum? Nah, orang-orang khusus yang di luar negeri rela membayar lebih untuk memastikan bahwa ikan ini adalah ikan yang memang ditangkap. Market insentif yang seperti inilah yang kita coba aplikasikan. Kalau ada mitra industri yang mau membeli ikan-ikan dengan kualitas yang lebih tinggi dan dengan cara penangkapan yang lebih baik ini, dengan harga yang lebih tinggi, tentu nelayan juga mau menjualnya kepada pembeli yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi itu model market incentive. Okay, I see that our The biggest problem we have with monitoring the ocean is that pariwisata itu sudah mengarah ke kelautan. Yang ingin saya tanyakan adalah kepada TNI mengenai industri di sekitar di wilayah pesisir itu banyak sekali tadi di Amerika pun limbah-limbah industri langsung ke laut. Kemudian terkait dengan pendapatan daerah itu sendiri. Kemudian sejauh ini peran dari TNI sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Limbah yang paling mengkhawatirkan itu sampah. Bayang kalau misalnya pariwisatanya makin giat, isu sampah makin marak. Yang coba kita lakukan adalah bagaimana membantu kelompok masyarakat maupun Pemda. Kami baru memulai kerjasama dengan Pemda Rote untuk lebih merencanakan pariwisatanya dengan lingkungan. Kita juga yang tadi Pak dapat cerita ini, itu kita langsung duduk dengan kelompok masyarakat. Jadi bertanya, berdiskusi dengan kelompok masyarakat. What kind of tourism yang diinginkan? Apakah pengennya yang masif atau pengennya sesuai dengan tradisi mereka? Dan mencoba melihat memasukkan konsideran-konsideran tentang lingkungan maupun tentang kesehatan. Itu saya cukup. Oke, terima kasih. Nama saya Ayu. Singapura itu sukses dengan marinanya itu. Yang ingin saya tanyakan, pemerintah DKI itu ada rencana melakukan reklamasi di pantai utara Jakarta ya. Apakah reklamasi itu termasuk juga dalam upaya konservasi gitu? Yang kedua, kita tahu bahwa Teluk Jakarta itu sangat tercemar gitu Bu.
Padahal kita semua di sini sebagian besar itu tinggal di DKI Jakarta. Pertanyaannya, apakah kalau kita mengkonsumsi produk-produk hasil laut dari utara Jakarta, khususnya Tanjung Priok, itu aman? Contohnya misalnya kerang hijau, kerang ikan, rumput laut, itu apa tidak berbahaya? Karena kita pernah mendengar di Jepang itu terjadi kasus penyakit Minamata ya, karena tercemar oleh merkuri yang sangat tinggi. Terima kasih. So the first is, if you mean by land reclamation, filling, they clean the water, they protect the shoreline. They're very important. I was reading about one of the 1,000 islands here, and it was talking about how they've built the wall around the island and filled in those swampy areas and turned them into something useful. Well, those swampy areas used to be the home for little fish, including the big fish, and used to capture sediments that would get washed off the island. So I think we have a long, long history everywhere in the world of taking parts of the coast that are not good for living or for agriculture, but are very good for protecting shorelines and producing fish and birds and shellfish, converting them. And when we do that, we lose all of those. So I don't think that's conservation. I think planting mangroves and seagrass, that kind of restoration is part of conservation. Are the fish dangerous to eat? Well, it all depends on the kind of fish. So if you eat tuna, that some tuna and large fish have mercury in them, right? Because they eat lots of other fish. So the big fish may be dangerous. There are certain fish in estuaries in your cities that feed off the bottom, and unfortunately they take chemicals like PCBs and pesticides and put them in their tissues, and that's a problem. But many other fish are absolutely fine to eat. They just eat plankton, so it really depends on the fish. Okay, so with that last question, thank you all for your attention, and also please join me in thanking Dr. Pendleton and Gondan, and let's give everyone a round of applause. Mereka langsung datang aja ke acara-acara kita, dan pastinya kita buka setiap hari dari jam 1 sampai jam 9 malam. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.